Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibul Aziz dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler A Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal tentang penyakit anemia pada anak. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Hamdan SKM MKM. Langsung saja untuk judul dari jurnalnya, yaitu kecacingan sebagai faktor risiko kejadian anemia pada anak. Penulisnya Estianingsih Eka Pratiwi dan Lina Sopiana. Dipublikasikan oleh Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, volume 14, nomor 2 bulan November tahun 2019. Diakses pada tanggal 2 Maret 2021. Reviewernya adalah saya sendiri, Saibul Aziz. Untuk pendahuluannya, kecacingan adalah istilah yang mengacu pada sekelompok penyakit parasit yang disebabkan oleh nematoda yang ditularkan ke manusia melalui tanah yang terkontaminasi feses. Cacing yang termasuk dalam soil transmitted helminth adalah Ascaris lumbricoides, Trissuris trisiura, Necator americanus, dan Ancylostoma duodenale. Perkiraan terbaru di dunia menunjukkan bahwa lebih dari 2 miliar orang terinfeksi dengan parasit ini. Prevalensi tertinggi terjadi di daerah dengan sanitasi di mana persediaan air tidak memadai dan proporsi anak dengan usia 1-14 tahun di negara endemik membutuhkan usaha preventif. Prevalensi kecacingan di Indonesia pada umumnya masih sangat tinggi, terutama pada golongan penduduk dengan tingkat ekonomi kurang mampu, disertai dengan sanitasi yang buruk. Berdasarkan riset kesehatan dasar Departemen Kesehatan tahun 2007 menunjukkan bahwa 40% anak di Indonesia pada rentan usia 1-14 tahun menderita anemia dan menemukan bahwa 1 dari 4 anak usia SD menderita kekurangan zat besi. Anemia gizi besi atau AGB diderita oleh 8,1 juta anak balita, 10 juta anak usia sekolah, 3,5 juta remaja putri, dan 2 juta ibu hamil. Sekitar 3,4 juta anak usia sekolah menderita gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Prevalensi anemia pada anak perempuan di daerah istimewa Yogyakarta adalah sebesar 20,9%, pada laki-laki sebesar 11,6%, dan 8,7% pada anak-anak. Penyebab anemia yang dapat ditimbulkan oleh infeksi cacing adalah jenis anemia akibat pendarahan. Kehilangan darah dalam jumlah besar tentu saja akan menyebabkan kurangnya jumlah sumber daya mineral dalam darah, sehingga terjadi anemia. Kecacingan memiliki hubungan yang bermakna dengan anemia anak di Kabupaten Bolang, Provinsi Mongondo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan infeksi kecacingan dengan kejadian anemia pada anak sekolah dasar. Metode penelitiannya yaitu observasional analitik, dengan menggunakan rancangan cross-sectional dan lokasi penelitian di SD Muhammadiyah Gendol 4 yang terletak di Dusun Kerasakan, Desa Lumbung Rejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Pemeriksaan sampel feses dilakukan di Laboratorium Parasitologi Universitas Gadjah Mada. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SD yang berjumlah 134 siswa. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan rumus besar sampel dengan beberapa kriteria inklusi, yaitu siswa yang hadir bersedia dan hadir pada pemeriksaan. Kriteria eksklusinya yaitu sedang mengalami pendarahan seperti menstruasi dan mempunyai riwayat atau sedang mengalami sindrom absorpsi seperti MAH. Berdasarkan kriteria di atas, didapatkan sampel sebanyak 81 siswa. Instrumen dan alat ukur pada penelitian ini menggunakan metode Catocats untuk memeriksa feses dan metode HB meter untuk memeriksa kadar hemoglobin pada anak. Hasil dari penelitian ini, analisis data yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi antara infeksi kecacingan dengan anemia dengan melakukan uji analisis, yaitu uji chi-square. Tingkat kepercayaan yang digunakan yaitu 95% dan alfa kurang dari 0,05. Artinya, data hasil uji bivariat dikatakan bermakna secara statistik
berdasarkan hasil analisis bivariat probabilitas kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji Fisher-Ekatz test, karena tidak memenuhi syarat pengujian chi-square dengan nilai P sama dengan 0,152 di atas nilai alfa 0,05, maka nilai P lebih dari alfa. Interpretasi hasil uji statistik adalah H diterima, H ditolak, maka kesimpulannya tidak ada hubungan yang bermakna antara infeksi kecacingan dengan anemia. Berdasarkan hasil didapat rasio prevalensi 1818, artinya ada hubungan secara biologi bahwa anak yang terinfeksi kecacingan memiliki resiko 1818 kali untuk terkena anemia dibandingkan dengan anak yang tidak terinfeksi kecacingan. Pembahasannya, anak-anak lebih rentan terinfeksi kecacingan dibandingkan dengan kelompok lainnya seperti orang dewasa dan ibu hamil. Hal ini dikarenakan respon imun pada anak lebih rendah, higien dan sanitasi yang buruk, dan kondisi lingkungan yang disukai oleh parasit untuk perkembangbiakannya. Hasil penelitian yang dilakukan pada 81 anak sekolah dasar menunjukkan bahwa anak sekolah sebagian besar tidak mengalami anemia sebesar 67,67%, sedangkan 27 atau 33,33% siswa mengalami anemia. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari anak tidak terinfeksi kecacingan. Siswa yang mengalami anemia sebanyak 27 siswa dikarenakan mereka terinfeksi kecacingan. Resiko anemia pada siswi perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Hal ini dikarenakan pada siswa perempuan mengalami masa menstruasi pada usia remaja, sehingga pendarahan yang keluar jika terlalu banyak dapat menyebabkan anemia. Sedangkan laki-laki mempunyai resiko lebih rendah mengalami anemia. Anemia ataupun normal tidak selalu dipengaruhi oleh infeksi kecacingan, melainkan kemungkinan karena pola makan yang bergizi dan seimbang. Sehingga, walaupun anak tersebut terinfeksi kecacingan, namun dengan pola makan yang sehat, bergizi dan seimbang menyebabkan anak tersebut mempunyai kadar hemoglobin normal, yaitu lebih dari 12 gram per sen. Jenis cacing yang menginfeksi anak SD sehingga menyebabkan terjadinya anemia adalah Trissuris trisisura dan Hymenolepis nana. Trissuris trisisura termasuk ke dalam STH di mana penularannya melalui tanah. Trissuris trisisura menyebabkan anemia pada anak SD karena cacing ini memasukkan kepalanya ke dalam mukosa usus, sehingga terjadi trauma yang menimbulkan iritasi dan peradangan mukosa usus. Pada tempat pelekatannya dapat menimbulkan pendarahan. Beratnya infeksi trisisuriasis juga sebagai salah satu faktor penentu kejadian anemia pada anak sekolah. Hymenolepis nana termasuk kelompok Cestoda. Cacing ini tidak menyebabkan gejala, namun dalam jumlah besar yang bila menempel pada dinding usus, menyebabkan iritasi mukosa usus. Cacing ini tidak menghisap darah hostnya, namun cacing ini mengambil zat-zat makanan yang ada pada usus anak, sehingga membuat anak kekurangan zat besi. Anemia yang disebabkan oleh Hymenolepis nana lebih besar karena anemia defisiensi besi yang dimana tubuh kehilangan cadangan zat besi, akhirnya akan mengganggu pembentukan hemoglobin. Kesimpulan dari penelitian ini, infeksi kecacingan pada anak sekolah mencapai 11,1%, dan secara statistik tidak ada hubungan antara infeksi kecacingan dengan anemia. Akan tetapi kecacingan menjadi faktor resiko terjadinya anemia dengan besar resiko 1818. Sarannya, petugas puskesmas diharapkan untuk melakukan pemeriksaan feses dan pemeriksaan kadar hemoglobin secara berkala. Sebaiknya di puskesmas menggunakan metode Katokets agar bisa melihat sampai ke derajat infeksi dan menggunakan metode HB meter karena lebih efisien dan efektif. Kepala sekolah dan guru diharapkan memberikan informasi dan pengertian tentang penyakit kecacingan. Cara mencegahnya bisa melalui pelajaran atau menggunakan media seperti poster dan menyediakan sabun pada tempat mencuci tangan. Dan untuk orang tua diharapkan memberikan obat cacing minimal 6 bulan sekali. Nah, untuk kelebihannya menurut saya yang pertama,
Penulisan abstrak sangat simpel dan jelas sehingga mudah dipahami, meskipun kita belum membaca jurnal keseluruhan. Yang kedua, prosedur penulisan sesuai dengan ketentuan pembuatan suatu jurnal. Yang ketiga, pembahasannya singkat, jelas, dan maknanya tersampaikan. Yang keempat, kesimpulan dan saran yang dibuat sudah terperinci dan dipaparkan secara jelas. Dan yang terakhir, daftar pustaka berasal dari sumber primer. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, sampel penelitian yang digunakan kurang banyak. Yang kedua, masih ada beberapa kalimat atau kata yang salah dalam penulisannya. Sarannya, untuk peneliti selanjutnya, dalam pengambilan sampel bisa ditambah untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Dan harus lebih hati-hati lagi dalam penulisan jurnalnya. Karena seperti yang saya katakan tadi, masih banyak kata yang typo, serta penggunaan tanda baca yang belum tepat. Nah, itu mungkin yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.